Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat siang anak-anak semua. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Pokoknya dalam keadaan pandemi ini, anak-anak semuanya harus menjaga kesehatan serta makanan yang bergizi. Dan insya Allah pandemi ini akan segera berakhir ya. Ada baiknya sebelum melanjutkan materi, anak-anak menyiapkan alat tulisnya dan buku paket ya. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillah. Alhamdulillah, setelah kita berdoa, Ibu ingin melihat list absen terlebih dahulu. Jadi absennya bisa di list di kolom chat grup WhatsApp dengan toleransi keterlambatan 15 menit ya. Baiklah, untuk materi hari ini kita akan membahas mengenai proklamasi kemerdekaan. Nah, pada tanggal 17 Agustus merupakan tanggal yang paling istimewa bagi rakyat Indonesia, karena pada tanggal tersebut Republik Indonesia mulai berdiri bersama dengan digaungkannya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Begitupun besar makna dari kemerdekaan Indonesia terhadap langsung dengan perkembangan atau pembangunan Indonesia, di mana kemerdekaan bagi seorang adalah hak untuk mengendalikan diri sendiri tanpa adanya campur tangan dengan orang lain. Namun, dalam kemerdekaan negara Indonesia, hal ini berarti hak kendali penuh terhadap negara sendiri dan tidak diatur oleh negara lain. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sendiri dilaksanakan pada Jumat 17 Agustus 1945 atau 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang. Nah, di mana teks proklamasi ini dibacakan oleh Insinyur Soekarno dengan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta yang bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat. Banyak sekali peristiwa penting mewarnai perjuangan rakyat Indonesia ini dalam mendeklarasikan kemerdekaannya. Menuju gerbang kemerdekaan, penjajahan Jepang di Indonesia hanya berlangsung selama 3,5 tahun. Namun, penduduk Jepang atas Indonesia telah memberi luka yang sangat mendalam bagi rakyat Indonesia. Untuk mengakhiri penderitaan itu, berbagai upaya telah dilakukan dengan sekuat tenaga. Hingga akhirnya kekalahan Jepang pada Perang Asia Pasifik memberikan keuntungan bagi Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Menuju gerbang kemerdekaan. 1. Jepang tunduk kepada sekutu. Pada 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhkan bom atom yang bernama Little Boy oleh Angkatan Udara Amerika Serikat yang menjadi bagian dari pasukan sekutu. 2. Beda pandang antara tokoh tua dan muda. Berita menyerahnya Jepang kepada sekutu didengar oleh Sultan Syahrir, tokoh pemuda dari siaran radio Amerika Voice of America. Ketiga, peristiwa Rengas Dengklok. Pada Kamis 16 Agustus 1945 dini hari, para pemuda berseragam masuk diam-diam ke rumah Bung Karno,
Soekarno diikuti beberapa pemuda bersenjata menjemput paksa. Bung Karno bersama istri Nyonya Fatmawati dan putranya Guntur, Bung Karno dan keluarga yang telah dibawa keluar. Para pemuda kemudian masuk ke dalam mobil yang di dalamnya sudah ada Bung Hatta. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi yang telah kami kerjakan, yang dimana kelompok kami menjelaskan tentang makna proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia bukan merupakan titik akhir perjuangan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia terus berjuang untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan yang telah dicapainya itu. Bagi bangsa Indonesia, kemerdekaan merupakan hak untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa adanya campur tangan dari negara lain. Sesuai yang tercantum pada alinea pembukaan Undang-Undang 1945, yaitu mewujudkan negara yang melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Adapun makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang jika ditelaah dalam berbagai bidang antara lain, yang pertama bidang sosial, segala bentuk diskriminasi rasial dihapuskan dari bumi bangsa Indonesia dan semua warga Indonesia dinyatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang. Yang kedua, bidang politik. Negara Indonesia memiliki kedaulatan rakyat, yaitu pengakuan dari segenap rakyat Indonesia bahwa pemerintahan Indonesia sebagai kekuasaan pemerintahan tertinggi dan terlepas dari segala bentuk penjajahan. Yang ketiga, bidang ekonomi. Adanya kewenangan bagi bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat sejahtera dengan kekuasaan menguasai dan mengelola sumber-sumber daya ekonomi secara mandiri, atau negara Indonesia dapat mengatur perekonomian sendiri sesuai dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33. Keempat, bidang budaya. Artinya, negara Indonesia memiliki kepribadian nasional yang berasal dari kebudayaan bangsa Indonesia itu sendiri. Kelima, bidang pendidikan. Pendidikan Indonesia dapat merdeka seutuhnya ketika seluruh rakyat Indonesia, baik wanita maupun pria, baik yang miskin maupun yang kaya, dapat menempuh pendidikan yang sesuai, di mana standar kualitas setiap lembaga pendidikan mempunyai kesamaan taraf guna membangun generasi yang berkualitas. Segitu saja hasil diskusi yang kami sampaikan kepada Ibu. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2, yaitu menjelang proklamasi kemerdekaan. Yang pertama yaitu perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah mengantar pulang Nyonya Fatmawati Soekarno dan Guntur, Soekarno ikut kembali dengan rombongan dan mengantar Muhammad Hatta kembali ke rumahnya sebentar di Orange Boulevard atau Jalan Diponegoro 56 Jakarta. Mereka akhirnya melanjutkan perjalanan ke rumah Laksamana Muda Maeda. Setelah sampai di rumah Maeda, Bung Karno, Bung Hatta, Ahmad Subarjo, dan Maeda membicarakan tentang penyerahan tanpa syarat pemerintah Jepang kepada sekutu serta tindakan yang harus dilakukan berkaitan dengan tuntutan pemuda tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sementara itu, Ahmad Subarjo keluar karena mempunyai kewajiban untuk mengumpulkan anggota PPKI. Kemudian yang kedua, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dan penyebarluasan beritanya.
Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pagi hari 17 Agustus 1945 di halaman kediaman Insinyur Soekarno dipadati oleh sejumlah massa yang berbaris dengan tertib. Untuk menjaga keamanan kegiatan pembacaan teks proklamasi, Dr. Muwardi meminta kepada Sudanko Latif Hendraningrat untuk menugaskan beberapa orang anak buahnya untuk berjaga-jaga di sekitar rumah Insinyur Soekarno. Pemerintah sampai di tangan Kepala Bagian Radio Kantor Berita Domei, Waidan B. Palenewen. Ia menerima kopian teks proklamasi dari Syahrudin. Ia pun memerintahkan yang merupakan seorang markonis untuk mengudarakannya. Tercatat naskah proklamasi berhasil dibaca dan diudarakan sampai disiarkan sebanyak 3 kali berturut-turut. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia diulangi setiap setengah jam sampai pukul 4 saat siaran berhenti. Akibat dari penyiaran tersebut, pimpinan tentara Jepang di Jawa memerintahkan untuk memperalat berita dan menyatakan sebagai kekeliruan.